Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini ada kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berkedok magang di Jerman. Dan di Jambi ada beberapa mahasiswa atau puluhan mahasiswa asal Universitas Jambi yang menjadi korban. Ya, para korban ini mengaku tergiur begitu dengan program magang di Jerman karena mendapatkan gaji yang besar. Untuk saat ini, sebanyak 87 mahasiswa Universitas Jambi diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus magang program Free Job ke Jerman. Salah satu korban adalah Ramayana Monika, mahasiswa Fakultas Hukum semester 10. Ia mengaku di waktu pendaftaran awal, dia dan sejumlah teman-temannya yang mahasiswa lainnya diiming-imingi mendapatkan gaji yang besar serta mendapatkan fasilitas yang nyaman. Banyak hal yang terjadi dari awal bekerja sampai saat ini. Memang di awal-awal kita merasa cukup berat karena dikagetkan dengan pekerjaan yang awalnya kita nggak tahu itu di mana. Akhirnya pada sampai di sini kita tahu kerjaan itu di DHL Post yang pekerjaannya ya kita ngangkatin barang ke konveyor ataupun ke kontainer saat itu. Sampai dengan sekarang, alhamdulillah sekarang juga sudah bisa beradaptasi lebih baik karena kita juga sudah terbiasa dan juga lingkungan pekerja pun sangat mendukung kita juga, bisa memperhatikan kita juga bahwasannya kita dari teman-teman dari pekerja di Indonesia pun hanya bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita langsung ajak Anda untuk berbincang bersama dengan korban dugaan TPPO ke Jerman itu, Ramayana Monika. Selamat pagi, Mbak Yana. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mbak Yana mungkin bisa diceritakan awalnya sebenarnya seperti apa sih, Mbak? Diiming-imingi gaji yang besar begitu, tapi tidak diberitahu seperti apa konsepnya dan lain sebagainya? Ya, memang pada awalnya kita waktu itu mendapat promosi dari Universitas Jambi, yang mana dalam flyer itu menyatakan bahwa yang pertama, Universitas Jambi memberikan gaji sebanyak 20 sampai 30 juta. Yang kedua, mereka juga mengklaim bahwa program ini selaras atau bisa direkognisi di program MBKM sebanyak 20 SKS. Itu kurang lebih, Mbak. Oke, Mbak Yana, sampai akhirnya Anda menyadari bahwa program ini adalah dan ada indikasi tindak pidana itu bagaimana ya? Pada awalnya memang saya cukup curiga ketika banyak melibatkan agen yang di Indonesia maupun di Jerman, dan pada masa pendaftaran kita juga sudah dibebankan untuk membayar waktu itu pengurusan berkas di Jerman, working permit, kontrak kerja dan LKRO sebanyak 350 euro. Dan kemudian ketika saya sampai di Jerman, itu tidak ada penjemputan ataupun pengantaran ke akomodasi yang sudah dijanjikan seperti itu dari lalu juga ketika bekerja saya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari agensi, ditelantarkan akomodasi dari tempat kerja, diputus kontrak kerja, saya juga untuk tanda tangan pemutusan kontrak kerja, dipekerjakan sebagai kuli, lalu juga dipotong gajinya tidak sesuai, dan ya itu secara umumnya. Iya, waktu membayarkan uang itu ada tidak perjanjian tertulis yang ditandatangani secara clear begitu, Mbak Yana? Ada. Untuk uang pengurusan dokumen itu sudah ada tanda tangan. Waktu itu ketika saya saya kemudian untuk dana talangan itu mengambil talangan sebanyak 350 euro untuk pengurusan dokumen dan dihutangkan. Waktu itu ada tanda tangan saya, wali, dan dari universitas juga. Itu. Dari universitas ini apa ya perannya begitu? Karena kami juga kan mendengar mungkin salah satu guru besar ya? Guru besar, salah satu petinggi di sana juga justru terlibat dalam kasus ini, Mbak Yana.
Ya, dalam hal ini universitas itu berperan untuk merekrut mahasiswa dan bekerja sama juga melalui MOU dengan salah satu mitra mereka, SHB. Dan benar, ada salah satu keterlibatan dari guru besar Unja yang di mana orang yang berinisial SS itu juga berperan penting untuk mensosialisasikan program tersebut. Iya, ketika mensosialisasikan program itu mereka menjabarkannya seperti apa ya sehingga mahasiswa ini sangat yakin bahwa program ini berjalan dengan baik gitu, tanpa ada kekhawatiran seperti terjadinya TPPO ini. Ya, sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa universitas itu mengklaim bahwa program ini linear dengan program MBKM dan bisa direkognisi di 20 SKS pembelajarannya dan mereka juga mengiming-iming bahwa sekali lagi program ini diberikan gaji juga nantinya. Makanya dari situ saya cukup yakin bahwa program ini menarik dan aman juga. Iya, Mbak Yana sebelumnya sempat diinformasikan tidak bahwa kampus ini punya program seperti ini sebelumnya atau ini memang baru pertama kali begitu? Baru pertama kali. Oke. Nah, Mbak Yana ketika sudah di Jerman ini kan tidak hanya Mbak Yana saja yang menjadi korban ya, masih ada beberapa mahasiswa lainnya gitu yang menjadi korban. Nah, apa saja perbincangan dengan teman-teman di sana? Dari mana saja teman-teman mahasiswa ini berasal? Nah, kita akan bahas ya Mbak Yana sebentar lagi karena kami harus jeda terlebih dahulu ya. Kita akan ngobrol sesaat lagi. Ya, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami di Jerman, Miranti Hirschman, yang siap mengabarkan. Miranti, bagaimana sebenarnya kalau dari Jerman sendiri mengenai program magang yang diserukan oleh Universitas Jambi ternyata ada menjadi TPPO ini? Sira, Bayu, pemirsa TV One, sekalian, program Variant Job ini merupakan sebuah kegiatan yang legal 100% legal. Hal ini diselenggarakan oleh pemerintah Jerman bagi para pelajar dan mahasiswa di Jerman. Mereka bisa melakukan Variant Job ini sejak mereka berumur 15 tahun gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin SMA kelas 1 gitu ya. Tapi mungkin di umur-umur yang amat belia itu mereka masih harus mendapatkan pendampingan dari orang tua untuk mengerjakan pekerjaan variant job yang lebih sederhana. Tetapi untuk mahasiswa, mereka sangat mengerti bahwa dan ini sudah diatur oleh Dinas Ketenagakerjaan Jerman bahwa variant job itu merupakan sebuah kegiatan di mana mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tambahan uang saku secara legal dan memang peraturan ini mengatur jam kerja, kemudian juga berapa jam mereka bisa kerja sehari, berapa hari dalam seminggu mereka bisa mengerjakan hal ini dan dalam setahun berapa hari mereka dapat mengerjakan parent job ini juga mengenai honor, gaji, keselamatan kerja di tempat kerja dan lain sebagainya. Tetapi biasanya anak-anak Jerman ini mendapatkan pekerjaan ini langsung ke perusahaan yang memberikan tempat bagi variant job ini. Memang Miranti begini, Miranti. Jerman ini, Miranti. siap. Miranti, ya. Kalau misalnya memang tadi kan bahwa variant job ini memang ada sesuatu yang legal begitu, artinya dalam konteks aturan sebenarnya diperkenankan. Tapi untuk teman-teman, untuk adik-adik kita mahasiswa yang dari Jambi ini yang kemudian akhirnya menjadi korban TPPO, di mana letak kesalahannya, di mana letak celahnya? Begini Bayu, sebetulnya kasus ini saya ikuti sejak bulan Oktober 2023 di mana saat itu WNI ya WNI jadi terutama ibu-ibu ya banyak sekali ibu-ibu yang menelepon saya untuk bercerita mengenai mahasiswa-mahasiswa yang terlantar begitu ya, ada beberapa juga yang sempat menampung mereka. Jadi saat itu kami sudah memonitor bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam program ini. Jadi kalau dibilang legal, bahwa variant jobnya sendiri legal ya,
Begitu juga ketika kita lihat peraturannya, mereka juga menerima mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Dan di antara mahasiswa dan pemberi kerja ini ada yang namanya agen. Di Indonesia, anak-anak Indonesia ini ada 2 agen yang terlibat, yaitu agen Indonesia dan juga ada agen Jerman. Agen Jerman ini yang saya nggak ngerti bagaimana kontraknya, tetapi mereka kadang melakukan pemutusan kerja secara suka-suka, ya, nggak ada groundnya, sehingga membuat anak-anak ini terlantar seperti Mbak Ramayana juga. Oke, gitu. Baik, Miranti Hirschman, terima kasih laporannya dari Jerman. Ya, oke. Jadi kita juga akan mendengarkan ya pernyataan dari Universitas Jambi ya. Kami hadirkan berikut ini. Kita akan melakukan bantuan secara hukum, ya. Kemudian akan melakukan pendampingan kepada anak-anak kita mahasiswa Universitas Jambi yang menjadi peserta pada saat kegiatan itu. Nah, selanjutnya juga kita akan melakukan juga tindakan-tindakan, misalnya kita akan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan penanganan ini, sehingga bisa terus mendapatkan informasi dan melakukan tindakan-tindakan yang memang dianggap perlu. Nah, kemudian terkait dengan kerjasama dengan PT SHB, saya tegaskan bahwa kita akan menghentikan kerjasama ini karena terkait dengan peristiwa yang sedang berkembang saat ini. Oke, masih banyak yang perlu kita gali ya mengenai isu ini, tapi kami jeda terlebih dahulu, termasuk nanti juga kita masih akan berbincang dengan mahasiswi yang menjadi korban TPPO di Jerman ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung berbincang lagi sama Mbak Yana. Mbak Yana, kalau dari tadi pengakuan atau setidaknya reporting dari rekan kami, memang program mengenai magang ini legal di Jepang. Tapi apa yang Anda temui di sana rupanya berbanding terbalik ya dengan semangat kerja magang ini. Kalau dari obrolan Mbak Yana dan juga teman-teman, di mana miss-nya ini sehingga Anda justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu? Ya, saya perlu sepakati bahwa memang program Ferienjob ini adalah program yang legal di Jerman dan sudah mendapatkan pengakuan juga di pemerintah. Cuman untuk pelaksanaannya di Indonesia sendiri itu keterlibatan agen-agen sih menurutku, antara agen Indonesia, agen di Jerman, dan kampus juga termasuk yang berani mengklaim bahwa ini program magang dan selaras dengan MBKM. Itu miskomunikasinya. Baik, terima kasih Mbak Ramayana Monika. Kita turut prihatin apa yang terjadi. Semoga kasus ini sudah tidak akan terjadi lagi ya. Dan segera usai begitu ya. Kami juga akan menunggu dan mengawal bagaimana proses hukum agar hak dari Mbak Yana juga teman-teman semua gitu yang sempat tertipu bisa dipenuhi kembali. Sekali lagi Mbak Yana, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.